Jam-jam senggang, pengembaraan filosofis bersama Biksu Ken. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Permata Sastra Pertapaan, Jam-jam senggang. つれづれ草 Merupakan undangan abadi untuk menangkap keindahan dunia yang fana sebelum mengering embun di dataran Adashi dan lenyap asap gunung Toribe. Penulisnya, Urabe Ken atau Biksu Ken, 1283-1350, bukanlah seorang pertapa keras kepala ataupun penganut agama dalam arti sempit. Sebagai perwira pengawal yang bertugas mendampingi Kaisar Gouda, ia baru memilih memasuki kehidupan religius setelah kematian pelindungnya, dan melakukannya untuk mengamati orang-orang sezamannya dari kejauhan. Di masa ketika para prajurit Kant, militer tanpa budaya, menyiksa istana dengan cara hidup yang jauh dari segala kemanusiaan, lebih mirip dengan kehidupan binatang, Kant mampu melestarikan yang esensial, cita rasa lama. Kant adalah seorang klasik yang terlambat. Esai-esainya menyerupai percakapan sopan seorang pria duniawi, dan memiliki kesederhanaan serta kemudahan ekspresi yang sebenarnya merupakan hasil seni yang sempurna. Untuk memulai studi sastra Jepang kuno, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada Jam-jam senggang. Dengan menelaah karya yang kaya akan pengakuan ini, kita dapat membedakan dua kepribadian yang kontras dalam diri Ken, aristokrat dan biksu. Ia memang menganjurkan keterlepasan Buddhis, tetapi mengakui bahwa pria yang tidak memiliki selera untuk kehidupan asmara akan menyerupai cawan kristal yang tidak memiliki dasar. Ia mengkritik keterikatan pada harta benda, tetapi selalu merasakan detak jantung saat mengingat dekorasi istana, aksesori kostum, atau kemegahan upacara. Ia mencela kemabukan kasar, tetapi mengakui bahwa segelas shake yang dibagi bersama sahabat karib di sekitar api, pada malam bersalju, adalah salah satu pesona kehidupan. Kedua sisi karakternya ini bergabung untuk membentuk tipe bujangan tua yang benar-benar simpatik, dan yang menjadi semakin simpatik ketika kita merenungkan dengan tenang pikiran-pikiran dan nasihat-nasihat, dengan kebijaksanaan yang begitu intim, yang memenuhi sebagian besar tulisannya. Jelas Michel Refon. Saya menganggapnya sebagai moralis terbesar, jiwa paling harmonis dan paling murni di Jepang. Esensi. 随筆 Mengikuti kehendak kuas. 随筆 Mengikuti aliran kuas. Biksu Ken telah mengubah buku terindah dalam genre ini. Ia adalah guruku. Aku pergi ke Kyoto untuk menangis di tempat ia pernah tinggal. Seorang biksu mengantarku ke sana. Pendeta Ken, katanya kepadaku, adalah bunga-bunga yang ada di sana. Orang Jepang seperti musim, segala sesuatu kembali bersama mereka. Kita seperti sejarah, segala sesuatu mati bersama kita. Jam-jam senggang termasuk dalam genre sastra yang begitu khas. 随筆 Mengikuti aliran kuas, di mana orang Jepang juga memasukkan esais karya Montaigne, dan perbandingan antara Ken dan bangsawan Prancis kita ini, meskipun lazim, tetaplah tepat. Kita menemukan pada keduanya selera yang pasti dan halus, melankoli yang tidak pernah menjadi keputusasaan, antusiasme humanis yang ditujukan bukan pada zaman kuno melainkan pada kebajikan kuno, dan akhirnya, keinginan untuk melukis diri sendiri dengan melukis orang lain. Tidak ada rencana teratur, tidak ada sistem untuk mengurung pikiran, hanya kehendak kuas, dari mana muncul kekacauan refleksi, anekdot, dan maksim yang dituangkan sembarangan di atas kertas, selama beberapa tahun, sekitar tahun 1335. Sebuah taman kesan di mana rumput liar berdampingan dengan bunga langka. Pembukaan yang terkenal memberikan nada perjalanan intelektual ini. Mengikuti jam-jam senggangku. つれづれなるままに Dari pagi hingga malam, di depan meja tulisku, aku mencatat tanpa tujuan yang pasti hal-hal sepele yang bayangan fugitifnya melintas dalam pikiranku. Lamunan yang aneh. Puisi ketidaksempurnaan. Di jantung jam-jam senggang berdenyut perasaan yang menusuk tentang kefanaan. Bagi manusia modern, berlalunya waktu paling sering menjadi sumber kecemasan. Bagi Ken, itulah syarat utama keindahan. Ketidakkekalan inilah yang membuat dunia ini berharga,
tulisnya. Jika keberadaan kita abadi, puisi dunia akan segera lenyap. Dari filosofi ketidakpastian ini lahir estetika yang sangat Jepang, estetika ketidaksempurnaan, yang lebih menyukai cahaya terselubung bulan yang memudar daripada kesempurnaan bulan purnama, dan lebih menyukai kelopak yang terbawa angin dengan cepat, meskipun kita tidak menginginkannya, daripada bunga yang mekar penuh. Apapun objeknya, kesempurnaannya adalah sebuah cacat. Biarkan segala sesuatu tidak selesai, apa adanya, tanpa dipoles, aku akan menemukan ketertarikan di dalamnya dan aku akan merasa nyaman. Orang-orang memberitahuku, ketika membangun kediaman kekaisaran, adalah kebiasaan untuk meninggalkan satu bagian yang tidak selesai. Dengan mengajarkan kita bahwa penyesalan atas gugurnya bunga dan surutnya bulan lebih menyentuh daripada pujian atas mekarnya yang penuh, tidak hanya memberikan kita pelajaran puisi, ia menawarkan, lebih dari itu, sebuah penghiburan.